Sedulur Sehat. Pasien Enzo Matteo Januareza. Terlahir bayi berat lahir sangat rendah atau BBLSR 1050 gram, prematur 28 minggu. Bayi lahir secara spontan, tidak segera menangis, ada gangguan nafas, kemudian dirawat di NICU atau ruang intensif care bayi di RSUD Insinyur Soekarno kurang lebih 2 bulan. Pasien bayi ini mendapat terapi bantuan nafas CPAP untuk beberapa minggu, kemudian pemberian infus cairan untuk intake-nya, kemudian mendapat perawatan di inkubator untuk mempertahankan suhu tubuh yang stabil. Pasien mendapat fototerapi karena bayi mengalami kuning di seluruh tubuh saat usia 3 hari. Kemudian pasien mendapat terapi transfusi darah karena hemoglobin yang menurun akibat anemia of prematurity. Dan kami melakukan edukasi untuk mempersiapkan pasien bisa pulang ke rumah kepada orang tuanya untuk melakukan manajemen laktasi, upaya untuk pemberian ASI, kemudian metode kangguru atau KMC untuk mempertahankan suhu tubuh bayi agar stabil sebagai pengganti inkubator di rumah. Pasien mendapat perawatan secara komprehensif menyeluruh oleh tenaga-tenaga kesehatan profesional. Dan selama dirawat, dilakukan pemantauan oleh dokter spesialis anak, perawat, ahli gizi, dokter spesialis mata, dokter spesialis THT, kemudian dokter spesialis kesehatan fisik rehabilitasi. Setelah bayi boleh pulang, bayi tetap melakukan perawatan lanjut dengan rutin kontrol 2 minggu sekali di poli anak oleh dokter spesialis anak untuk pemantauan pertumbuhan berat badan, tinggi badan atau panjang badan, lingkar kepala, dan pemantauan perkembangan anak. Serta evaluasi observasi mata oleh dokter spesialis mata, evaluasi observasi telinga oleh dokter spesialis THT, kemudian evaluasi observasi gizi oleh ahli gizi, dan evaluasi observasi perkembangan motorik sensori oleh dokter spesialis kesehatan fisik rehabilitasi. Kami tim Proknas Stunting RSUD Insinyur Soekarno Sukoharjo ikut berkomitmen untuk mencegah stunting pada anak-anak dengan riwayat BBLSR, BBLR, dan prematur. Kami berupaya mendampingi mereka di 1000 hari pertama kehidupan demi tercapainya 80% pertumbuhan dan perkembangan optimal dalam 2 tahun pertama kehidupan. Kami berharap ada kerjasama dari berbagai pihak, terutama orang tuanya, puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, serta dinas terkait yang menangani pencegahan stunting. Mari bersama-sama cegah stunting. Stunting itu penting. Terima kasih. Kata Sedulur Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kami dari tim Proknas Pencegahan Stunting dan Walkstain bersama saya Farida Ika Priyaningsih, kebetulan sebagai ahli gizi yang berada di NICU ya. NICU adalah ruang perawatan bayi yang harus mendapatkan perawatan khusus bayi baru berlahir. Yang kali ini kita bertemu dengan bayi yang sangat spesial ini. Namanya, Dek, siapa namanya? Enzo Matteo Januareza. Enzo Matteo Januareza. Kemarin ceritakan Bapak selama perawatannya pas Ibu melahirkan sampai bagaimana lika-likunya perjalanannya yang tidak mudah ya Pak ya? Monggo Pak. Kalau dari pengalaman waktu lahirnya memang sebelumnya memang
kelihatannya udah di rumah itu sudah mau lahir waktu keluar itu saya bawa ke bidan. Bawa bidan langsung sama bidan, loh kok udah kayak gini, langsung diminta nggak diperiksa langsung dibawa ke sini. Jadi langsung waktu dari bidan tetangganya, bidan Uli ya Mah ya. ya bidan ulik terus langsung dibawa ke sini. ke IGD RSUD sini. Oh iya, Ponik terus lahir. Di situ spontan lahir. Oh, lahir spontan. Saya tinggal ke pendaftaran, anak sudah lahir. Panjang 34. 34. Dan harus mendapatkan perawatan di Betul, harus di NICU kurang lebih 2 bulan kurang 1 minggu selama perawatan di NICU. Cukup lama ya Pak ya. Cukup Jadi lama. memang perjuangannya Nggih. Ya sempat sih khawatir dalam hal ini karena kondisi ASI ya. ASInya agak bermasalah boleh dikatakan sedikit. Iya. Sedangkan kita juga menyadari, oh orang prematur kan yang utamanya kan harus ASI. ya, kemarin diedukasi juga ya Pak ya di edukasi NICU juga. Nggih. Boleh diceritakan Pak pengalaman di NICU bagaimana Pak terkait alatnya, peralatannya, Kalau dokternya? pengalaman di NICU sih sejauh saya dari anak ini masuk sampai anak ini pulang, istilahnya boleh dikatakan belum menemui atau belum saya lihat kendala yang berarti. Kendala berarti hanya dari tim dari perawat maupun yang ada di NICU, petugas-petugasnya sama ini, istilahnya saya melihat kerjanya sudah bagus juga. Bagus dalam arti tidak ada, dalam arti nggak ada keluhan dari kami. Jadi segala perawatan tahapan-tahapannya semuanya bisa berjalan. Kalau informasi yang didapatkan misalkan terkait perkembangannya hari ke hari seperti apa itu panjenengan bisa ya bertanya. Bisa. Ada kendala tidak bisa Kak? Kalau enggak, selama anak ini di rumah sakit sebenarnya itu tidak ada kendala sama sekali. Cuma dari dokter nggih. Kebetulan yang kita sering kontak ketemu dokter Ida Farida itu, yang MKes anak itu nggih. Nah, itu hanya memberikan support buat kita. Ya, karena dokter memberikan keyakinan pada kami. Dokter mengatakan, "Saya optimis, Pak. Kami dari tim rumah sakit, dari dokter juga perawat juga butuh dukungan dari orang tua juga." Ya pasti dok, saya bilang gitu. Nggak mungkin enggak lah. Istilahnya kalau saya kembali pribadi, bahkan sampai istilahnya ya boleh dikatakan yang lebih cerewet saya sama dibanding istri. Terus karena ini waktu lahir kan hampir 2 bulan ya selama di NICU itu banyak blank. Iya karena kondisinya ya tidak disangka ya Bu ya. Sudah kayaknya sudah masih beberapa minggu lagi baru lahir, ternyata kok sudah lahir. Dan yang jelas kalau saya mengambil kesimpulan karena ya mungkin karena kekhawatiran. Iya, kekhawatirannya. Tapi kan kondisi psikisnya juga agak terganggu. Pasti kan seorang ibu Bapak. Nah itulah yang menurut saya mengambil kesimpulan, apa karena ini ASINya jadi bermasalah, nggak bisa keluar. Nah, tapi kan saya istilahnya kita ya tidak kurang-kurang, misalkan ngejar yuk, ayo buat apa, kita sudah dititipin anak seperti ini ya kita tanggung jawab kita apapun yang terjadi. Selama anak masih dirawat di sini ya udah kita percayakan sepenuhnya sama rumah sakit. Uang kita di rumah juga nggak bisa merawat dengan sendirinya, gitu. Jadi segala bentuk inputan atau masukan dari rumah sakit, saran apapun sebisa mungkin ya kita jalankan dengan baik. Tapi sejauh ini, puji Tuhan, dalam arti kita bisa jalankan dengan baik. Dari rumah sakit juga berjalan sesuai dengan jalurnya, juga seperti jadwal yang sudah dijalankan sesuai. Jadi nggak ada kemunduran atau apa seperti itu. Kalau selama dirawat di rumah sakit, jujur saya sama sekali hampir nggak ada kekhawatiran sama sekali, kecuali ibunya. Karena saya udah percaya lah, kenapa udah di rumah sakit kok saya harus bingung kenapa. Yang penting persiapan yang ada di rumah seperti apa kan saya sering juga konsultasikan. Gitu, termasuk siapa Ibu Indah tadi sebagai kepalanya di sana juga sering kontrol itu, sama yang satunya Bu siapa itu? Bu Endar Bu Endar, yang sering komunikasikan di situ. Nah, terkadang mohon maaf kalau saya cerewet itu bukan cerewet dalam arti saya tanya-tanya tujuannya apa yang perlu kita siapkan. Nggak apa-apa. Kan kita juga butuh, karena kita istilahnya selama nanti kalau harapannya kalau di rumah kita udah siap. Tapi ternyata kan sudah betul dengan komunikasi yang diedukasi. Enzo masih ada butuh pemeriksaan yang lebih lanjut. Selain itu kan kemarin sempat di THT, ada juga di mana Pak? Mata. Hampir apalagi pemeriksaan
Yang terakhir Rea itu medik ini hepatitis sama Ya. CT scan waktu itu. scan. CT scan. Iya, Jadi USG kepala. Apa otak ya Bang? Otak. Jadi ya, memang bayi-bayi dengan berat badan rendah kan memang kita upayanya kita dari rumah sakit memberikan advice dari dokter terkait dengan kondisi mata, tenggorokan kayak kemarin telinga ya Pak Telinga. ya, telinga, kemudian perlu juga perkembangan otaknya di CT scan ada masalah atau dan sebagainya, karena kalau diketahui lebih dini harapannya nanti jadi bisa mengejar Betul. kekurangannya itu. Apabila terdeteksi lebih dini kan lebih cepat penanganannya, insya Allah nanti kan hasilnya bikin lebih bagus. Terbukti Enzo sekarang lebih baik, Iya. berat badannya sudah Untuk bagus, kondisinya. THT sendiri kan juga 2 kali sudah selesai. Memang waktu pertama kali itu yang bagian kanan yang masih normal. Oh normal. iya. Yang kirinya masih bermasalah. Untuk kontrol 2 bulan berikutnya sudah bagus. Iya. Untuk mata juga kendalanya mungkin kalau mata masih ada jadwal ini. Sebenarnya tanggal 8 besok. Karena perawatan lama di karena- NICU itu kan karena oksigen. Karena dan dulu sebagainya. apa diagnosa dari dokter mata spesialis mata dokter Rehan ya. Iya, Regan. Regan. Nah, itu masih ada penebalan. Oh iya. Penebalan di mata. Tapi istilahnya untuk schedule-nya yang waktu karena dulu waktu berbarengan dengan THT itu kan rencana mau dibera tapi nggak jadi. Karena apa? Sudah bagus kondisi Oh iya. telinganya, akhirnya beranya nggak jadi. Berarti kan jalankan. sudah diketahui udah plong nih, Sudah. ternyata pendengarannya satu sudah bagus. pendengarannya sudah kondisinya bagus gitu ya Pak. Kalau ya. udah sekarang ya anaknya jadi kayak gini, nggak bisa diem. Iya, terus terapinya juga ada terapi Kalau tumbuh terapi, kembangnya juga. tumbuh kembangnya di sini. Ya, jadi memang kondisi Enzo alhamdulillah semakin hari semakin membaik, semakin baik. sehat. Tapi tetap harus apa? Perjuangannya masih tetap berjalan ya Pak. Nanti Iya, berjalan. Ya Ya. kurang lebihnya seperti itu ya. Yang jelas poin di sini itu yang jelas kalau menghadapi hal ini, kalau bagi saya kuncinya ya yang pertama kita ya semangat, kita ikhtiar sama yang di atas, ya sama kita ya nikmatin aja. Jangan dijadikan beban psikis, tapi Iya. segala bentuk perkembangan tetap harus diperhatikan. Jadi segala masukan dari dokter siapapun yang ada di sini selalu saya note, dan itu tuh selalu tak perhatikan terus. ya, ini karena sudah banyak ya Pak ya tadi, terus mungkin ada pesan untuk keluarga-keluarga yang mempunyai bayi spesial dengan nuwun sewu prematur atau berat badannya rendah, apalagi di Enzo kemarin hanya 1000 gram ya, 1050 gram. Untuk bayi-bayi lain tipsnya apa Pak? Mungkin Pak. Untuk yang pertama, yang jelas kita menyadari untuk menunjang semangat kita dulu. Yang penting semangat kita dulu. Orang tua ya, yang paling Semangat penting dari itu orang kedua tua dulu orang bagaimana tuanya. Ya. mensikapi hal itu. Dan yang kedua, jangan sampai psikologis kita terganggu. Harus tetap Harus tetap konsisten Semangat, dengan apa. iya. Ya kita kembalikan karena semua kan kembali sama di atas. Prinsip saya dari saya sendiri ya. Iya, Kalau oke. barang kalian dibuat nanti dari keluarga yang lain punya pengalaman yang sama, kalau saya karena ini merasa ini titipan dari Tuhan karena sudah dilahirkan, berarti tanggung jawab saya dan saya harus seperti apa, dan saya yakin kalau itu anak bisa lahir dengan kondisi yang notabene masih di luar dari umumnya, iya, tapi bisa lahir itu karena sudah titipan Tuhan, berarti ada jalan. ada jalan. Nah, ada Apapun jalan. Tinggal kekondisinya temuan tetap dari ada kita jalan, orang ya. tuanya bagaimana sejauhnya itu. Ya, jangan menyerah, kita terus semangat, selalu istilahnya komunikasi dengan Amin. dokter Oke. ataupun perawat, sekecil apapun kita harus mendeteksi masalah apa. Ya, Nggak perlu deteksi untuk lebih nggak dini ya. perlu takut, nggak perlu sungkan untuk tanya. Nggak perlu malu ya Nggak Pak perlu ya. malu. Nggak perlu Lebih malu. baik dikatakan orang cerewet, tapi lebih baik dikatakan saya cerewet, tapi anak saya bisa berkembang dengan baik hingga sampai sejauh ini daripada saya diam nanti resiko kita yang rugi nanti. Karena kita di sini ada dokter, ada perawat yang jauh bisa merawat lebih baik. Kita Amin. ikuti saran-saran dari beliaunya saja supaya aman. Oke. Yang terakhir ini Pak, untuk apa testimoni maupun masukan saran bagi kami yang di Rumah Sakit Insinyur Soekarno Sukoharjo, terutama dari NICU atau dari selama ini di Bangsal Anak atau di Poli, untuk para medis kami, tenaga kami, ada masukan atau
sarannya, masukannya bagaimana Pak? Kalau saya pribadi belum Ya. menemukan yang perlu dikritik ataupun disaran tuh sih belum. Nggih. Cuma itu saja karena dari sisi masuk sampai perawatan di Berarti dalam pendapat Bapak Ibu bagaimana tentang Nggak ada masalah. pelayanan kami? nggak ada masalah, sudah cukup bagus. Sudah bagus ya Pak? Sudah ya? cukup bagus, tempatnya juga Alhamdulillah. memadai. Amin. Dari sisi safety-nya, dari disiplinnya, dari nggak boleh masuk memang benar-benar dijaga. Ada jadwal sendiri, memang harus seperti itu. Saya cocok dengan itu. Seperti yang sudah Dokter Ida sampaikan, Dokter Elvia, semua hampir dokter mbak itu sudah memberikan perawat. Dan perawatnya juga saya mengakui istilahnya dari pagi sampai malam jam berapapun saya itu masih bisa menjalankan perannya dengan bagus, menjaga, istilahnya menginstruksikan, dan tidak ada katakanlah yang yang harus disiapkan mendadak, itu nggak pernah. Komunikasi yang saya suka juga kadang online. Ya, Nah, itu WA itu pasti dari misal besok pagi, malam pun informasi, Pak butuh ini. Jadi kita istilahnya Persiapan, kelabakan. gitu. Nah, itu kan juga sangat dibutuhkan sekali kita dalam itu, karena apapun itu kalau semua bisa berjalan dengan bagus di setiap bidang apapun, kalau yang selama komunikasi bisa terbuka bagus, bisa saling terima masukan, saya kira bisa berjalan dengan bagus. Kenapa saya tetap kontrol sampai sejauh ini di sini meskipun saya banyak di Solo? Ya karena saya sudah merasa di sini anak saya sudah terawat dengan baik, sudah baik, bisa berkembang sampai sejauh ini. Gitu. Itu yang mungkin dari kami. Terima kasih sekali testimoni dari Bazi orang tua dan Enzo. Ini menjadi motivasi kepada kami, dan kami tetap berharap nanti tetap kontrolnya rutin ya Bapak, Rutin, semuanya iya. dipantau karena perjalanannya masih panjang. Iya. Nanti kami sangat senang dengan perkembangannya Enzo sampai saat ini. Nanti harapannya tentunya dengan motivasi dan usaha Bapak Ibu untuk rutin memeriksakan Enzo di sini, entah terapi, entah monitoring CT scan dan sebagainya, nanti bisa mendukung perkembangan dan pertumbuhan Enzo menjadi lebih baik. Terima kasih, kami tutup. Terima kasih telah percaya kepada RSUD Insinyur Soekarno. Semoga Tetap semangat Enzo pokoknya. semakin sehat, Amin, semakin amin. berkembang dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.